Halo teman-teman semua, kesempatan kali ini kami dari kelompok F ingin menjelaskan tentang managing knowledge. Sebelum kami menjelaskannya, ada baiknya kami perkenalan dulu. Saya sendiri Jane Rosa Girsang dengan NIM 1922 14187. Ada Nor Aryunita dengan NIM 1922 14177. Ada Fernando Samosir dengan NIM 1922 14190. Ada Valentino dengan NIM 1922 14200. Dan ada Yosapat Yim Gorafang dengan NIM 1922 14201. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang the knowledge management landscape. Yang pertama ada important dimension of landscape. Yang kedua ada the knowledge management value chain. Dan yang ketiga ada types of knowledge management system. Kontrol pengetahuan landscape. Sistem manajemen pengetahuan dan kolaborasi adalah salah satu yang paling cepat tumbuh bidang investasi perusahaan dan perangkat lunak pemerintah. Dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan bahan peledak dalam penelitian tentang pengetahuan dan pengetahuan mengelola dalam ekonomi, manajemen, dan bidang sistem informasi, manajemen dan kolaborasi terkait erat. Dimensi penting pengetahuan. Sebuah sistem informasi yang dengan sendirinya berguna untuk translating tapi sedikit yang lain, untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna. Sebuah perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengatur data ke dalam kategori pemahaman, seperti bulanan, harian, regional, atau laporan dari semua penjualan. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, sebuah perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan bekerja. Akhirnya kebijaksanaan dianggap kolektif dan pengalaman individu menerapkan pengetahuan untuk solusi masalah. Kebijaksanaan melibatkan di mana, kapan, dan bagaimana menerapkan pengetahuan. Pengetahuan adalah kedua atribut individu dan atribut kolektif kuat. Pengetahuan adalah kognitif, bahkan fisiologis, peristiwa yang berlangsung di dalam kepala orang. Hal ini juga disimpan dalam perpustakaan dan catatan, terbagi dalam kuliah, dan disimpan oleh perusahaan dalam bentuk proses bisnis dan karyawan. Tahu bagaimana pengetahuan yang berasal dari pikiran karyawan yang belum didokumentasikan, yang disebut pengetahuan taktis. Sedangkan pengetahuan yang telah didokumentasikan disebut eksplisit pengetahuan. Pengetahuan dapat berada dalam email, pesan suara, grafik, ICS, dan dokumen yang tidak terstruktur serta dokumen terstruktur. Nah, di dalam tabel 11.1 ini, kita dapat melihat bahwa pengetahuan adalah jenis yang berbeda aset perusahaan dari mengatakan membangun kaki dan aset keuangan, bahwa pengetahuan adalah fenomena kompleks dan bahwa ada banyak aspek untuk proses mengelola pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 11.1. Tabel 11.1 penting dimensi pengetahuan. Pengetahuan adalah aset yang tegas. Nah, pengetahuan aset yang tegas ini pengetahuan yang tidak berwujud. Transformasi data ke informasi yang berguna dan pengetahuan membutuhkan sumber daya organisasi. Pengetahuan tidak tunduk hukum. Berkurangnya nilai AS adalah aset fisik, tetapi sebagai gantinya pengalaman efek jaringan akan meningkat jika lebih banyak orang membaginya. Yang kedua, ada pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. Pengetahuan dapat baik diam atau eksplisit. Pengetahuan melibatkan know-how, kerajinan, dan keterampilan. Pengetahuan melibatkan mengetahui bagaimana mengikuti prosedur. Pengetahuan melibatkan tahu mengapa, tidak hanya kapan hal-hal terjadi. Yang ketiga, pengetahuan memiliki lokasi.
Pengetahuan adalah peristiwa kognitif yang melibatkan model mental dan peta individu. Ada sosial dan pribadi dasar pengetahuan. Pengetahuan adalah lengket atau sulit bergerak, ikut campur dalam budaya perusahaan, dan kontekstual atau hanya bekerja dalam situasi tertentu. Dan yang keempat, ada pengetahuan tentang situasi. Pengetahuan adalah kondisional, mengetahui ketika menerapkan sebuah perusahaan sama pentingnya dengan mengetahui prosedur atau kondisional. Pengetahuan terkait dengan konteks, maka Anda harus tahu bagaimana menggunakan alat tertentu dan dalam keadaan apa. Untaian nilai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mengacu pada set proses bisnis yang dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk membuat toko, transfer, dan menerapkan pengetahuan. Pengetahuan manusia manajemen meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk menggabungkan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Gambar 11. Nah, dari gambar 11 ini bisa kita lihat bahwa menggambarkan 5 langkah nilai penambahan dalam rantai nilai manajemen pengetahuan. Masing-masing tahap dalam rantai nilai menambah nilai ke data dan informasi mentah karena mereka berubah menjadi pengetahuan yang berguna. Nah, dari gambar angka 11.1 ini adalah pengetahuan rantai nilai bisnis, yang dimana umpan baliknya itu data dan informasi akuisisi, mengumpulkan, menyimpankan, menyebarluaskan. Nah, dalam angka 11.1 ini, kegiatan sistem informasi dipisahkan dari terkait manajemen dan aktivitas organisasi dengan kegiatan sistem informasi. Bagian atas, grafis dan organisasi kegiatan manajemen di bawah ini. Satu slogan APT dari bidang manajemen pengetahuan adalah pengetahuan efektif mengelola adalah 80% manajerial dan organisasi teknologi dan 20%. Dalam angka 11.1, manajemen dan organisasi, aktivitas di separuh bagian bawah dari diagram mewakili investasi di organisasi modal sional dibutuhkan untuk mendapatkan pengembalian substansial terhadap informasi teknol, kudisian, investasi dan sistem ditampilkan di bagian atas diagram. Pengetahuan akuisisi. Organisasi memperoleh pengetahuan dalam sejumlah cara, tergantung pada tipe tentang pengetahuan mereka. Sistem manajemen pengetahuan pertama dicari untuk membangun repositori perusahaan, dokumen, laporan, presentasi, dan terbaik berlatih. Usaha-usaha ini telah diperpanjang untuk termasuk dokumen yang tidak terstruktur seperti email. Penyimpanan pengetahuan. Manajemen harus mendukung pembangunan gudang pengetahuan yang direncanakan sistem, mendorong pengembangan skema perusahaan lebar dan pengindeksaan dokumen, dan hadiah karyawan untuk mengambil waktu untuk update dan menyimpan dokumen umum benar. Sebagai contoh, ini akan memberi penghargaan kepada petugas penjualan. Penyebaran pengetahuan. Kontemporer teknologi tampaknya telah menciptakan banjir informasi dan pengetahuan. Aplikasi pengetahuan. Pengetahuan yang tidak dibagi dan diterapkan untuk masalah-masalah praktis yang dihadapi perusahaan dan manajer tidak menambahkan nilai bisnis. Untuk memberikan pengembalian investasi pengetahuan, organisasi harus menjadi bagian sistematis manajemen pengambilan keputusan dan menempatkannya dalam sistem untuk dukungan keputusan. Tipe sistem manajemen pengetahuan. Pada dasarnya ada 3 jenis besar sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen informasi di enterprise, pengetahuan bekerja pada sistem, dan teknik cerdas. Gambar 12 ini menunjukkan manajemen pengetahuan aplikasi sistem untuk setiap kategori utama. Di situ ada sistem manajemen informasi atau enterprise secara umum.
upaya seluruh perusahaan untuk mengumpulkan toko, mendistribusikan dan menerapkan konten digital dan pengetahuan. Sistem manajemen konten enterprise, kolaborasi dan alat-alat sosial, sistem manajemen belajar pengetahuan, sistem network. Ada juga sistem kerja pengetahuan, workstation khusus dan sistem yang memungkinkan ilmuwan, insinyur, dan pengetahuan lain bekerja untuk menciptakan dan menemukan pengetahuan baru. Desain komputer dibantu dengan CAD, 3D, virtualisasi, realitas virtual, dan investasi workstation. Dan ada juga teknik cerdas, perkakas untuk menemukan pola dan menerapkan pengetahuan untuk keputusan diskrit dan pengetahuan ranah, yang dibantu oleh mining data, jaringan saraf, sistem ahli, penalaran berbasis case, logika fusi, algoritma genetik, dan agen cerdas. Sekian dari penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan Enterprise Wide Knowledge Management System, atau dalam bahasa Indonesia disebut Sistem Manajemen Pengetahuan Seluruh Perusahaan. Akan menjelaskan perusahaan harus menyelesaikan setidaknya 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan ada dalam perusahaan dalam bentuk dokumen teks terstruktur, laporan dan presentasi stasiun. Pengambil keputusan juga membutuhkan pengetahuan yang semi terstruktur seperti email, pesan suara, pertukaran ruang obrolan, video, gambar digital, brosur, atau posting papan buletin. Masih dalam kasus lain, tidak ada formal atau digital informasi apapun dan pengetahuan ada di kepala karyawan. Banyak dari pengetahuan ini adalah pengetahuan teknis yang jarang ditulis. Sistem manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan menangani ketiga jenis pengetahuan. Yang pertama adalah Enterprise Content Management System, atau disebut dengan bahasa Indonesia Sistem Manajemen Konten Perusahaan. Sistem manajemen konten perusahaan membantu organisasi mengelola kedua jenis informasi. Mereka memiliki kemampuan untuk menangkap pengetahuan, menyimpan, pengambilan, distribusi, dan pelestarian untuk membantu perusahaan meningkatkan bisnis mereka, proses, dan keputusan bisnis. Sistem tersebut termasuk repository perusahaan dari dokumen, laporan presentasi, dan praktik terbaik, serta kemampuan untuk mengumpulkan dan mengatur pengetahuan semi terstruktur seperti email yang akan terdapat di slide seterusnya pada gambar 11.3. Sistem manajemen konten perusahaan besar juga memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber informasi eksternal seperti umpan balik berita dan penelitian, dan juga berkomunikasi melalui email, obrolan, pesan instan, diskusi kelompok, dan konferensi video. Mereka mulai memasukkan blog, wiki, dan alat jejaring sosial perusahaan lainnya. Perusahaan teks terbuka, IMC, Documentum, IBM, Oracle Corporation adalah vendor perusahaan terkemuka perangkat lunak manajemen konten. Barrick Gold yang berkantor pusat di Toronto adalah produsen emas terkemuka di dunia dan menggunakan alat teks terbuka untuk manajemen konten perusahaan dan untuk mendukung komunitas praktik. Perusahaan memiliki 26 tambang yang beroperasi dan 20.000 karyawan di seluruh dunia yang menciptakan dan menyimpan
menyimpan informasi di banyak lokasi yang berbeda. Barry membutuhkan cara untuk memusatkan organisasi ini. Baik, pada gambar 11.3 di mana terdapat user atau pengguna yang secara keseluruhan di dalam sistem informasi di dalam perusahaan secara menyeluruh terdapat pertukaran informasi yang dapat diakses yang di dalamnya terdapat feed, capture, tag, store, retrieve, management review, distribute, publish. Yang di gambar sebelahnya ada unified repository, reports presentation, best practice, memos, digital stuff slide, email, grafik, video, new field, wiki blogs, employee profile. Sistem manajemen konten perusahaan memiliki kemampuan untuk mengklarifikasikan, mengatur, dan mengelola pengetahuan terstruktur dan semi-terstruktur dan membuatnya tersedia di seluruh perusahaan. Keahlian membuatnya lebih mudah untuk mengakses informasi penting perusahaan dan memastikan bahwa praktik terbaik didokumentasikan dan dibagikan. Pusat pengetahuan Barry adalah pusat penyimpanan netral untuk dokumen tentang kebijakan, prosedur, standar, pedoman, ide-ide baru, dan praktik terbaik, dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi versi terbaru dari setiap dokumen. Administrator mengetahui siapa yang mengakses situs dan dokumen mana yang mereka gunakan. Sistem manajemen konten mencakup jejaring sosial, alat bantu seperti wiki, blog, dan forum untuk mengakses komunitas, praktik, berbagi pengetahuan mereka. Masalah utama dalam mengelola pengetahuan adalah menciptakan kelas yang sesuai. Skema citation atau taksonomi untuk mengatur informasi ke dalam kategori yang bermakna kategori sehingga dapat dengan mudah diakses. Setelah kategori untuk mengklasifikasikan pengetahuan yang telah dibuat, setiap objek pengetahuan perlu diberi tag atau diklasifikasikan sehingga dapat dengan mudah diambil. Manajemen konten perusahaan sistem memiliki kemampuan untuk menandai berinteraksi dengan database perusahaan dan repository konten dan membuat portal pengetahuan perusahaan yang menyediakan satu titik akses ke sumber informasi. Perusahaan dalam penerbitan, periklanan, penyiaran, dan hiburan memiliki kebutuhan khusus untuk menyimpan dan mengolah data digital tidak terstruktur seperti fotografis, gambar grafis, video, dan konten audio. Contohnya, Coca-Cola harus melacak semua citra merek Coca-Cola yang telah dibuat di masa lalu di semua kantor perusahaan di seluruh dunia untuk mencegah kedua pekerjaan yang berlebihan dan variasi dari citra merek standar. Aset digital sistem manajemen membantu perusahaan mengklasifikasikan, menyimpan, dan mendistribusikan ini objek digital. Yang kedua ada knowledge network system atau dalam bahasa Indonesia disebut sistem jaringan pengetahuan, mengatasi masalah yang muncul ketika pengetahuan yang sesuai tidak dalam bentuk dokumen digital melainkan berada dalam ingatan para ahli individu dalam perusahaan. Jaringan pengetahuan sistem menyediakan direktori online, pakar perusahaan, dan profil mereka dengan rincian tentang pengalaman kerja, proyek, publikasi, dan derajat pendidikan mereka. Alat pencarian memudahkan karyawan untuk menemukan yang sesuai ahli dalam suatu perusahaan. Sistem jaringan pengetahuan seperti Oxme juga dari HiveMind, termasuk repositori konten yang dibuat oleh pakar. Beberapa jaringan pengetahuan kemampuan termasuk dalam manajemen konten perusahaan terkemuka, sosial jaringan, dan produk perangkat lunak kolaborasi.
Yang ketiga ada Collaboration and Social Tools and Learning Management System, atau dalam bahasa Indonesia disebut kolaborasi dan alat sosial dan pembelajaran sistem manajemen. Bab 2 dan bab 7 telah membahas pentingnya kolaborasi dan alat sosial untuk berbagi informasi dalam perusahaan. Untuk sumber pengetahuan di luar perusahaan, bookmark sosial memudahkan pencarian dan berbagi informasi dengan memungkinkan pengguna untuk menyimpan bookmark mereka ke dalam web, di publik situs web, dan tandai bookmark ini dengan kata kunci. Tag ini dapat digunakan untuk mengatur dan mencari teks dan gambar. Data tag dapat dibagikan dengan orang lain untuk membantu mereka menemukan informasi yang menarik. Taksonomi yang dibuat pengguna dibuat untuk bookmark bersama disebut people taxonomies. Lezat Slatut dan Pinterest adalah situs bookmark sosial yang populer. Misalnya, Anda berada di tim perusahaan yang memiliki angin kekuasaan. Jika Anda melakukan pencarian web dan menemukan halaman web yang relevan tentang tenaga angin, Anda akan mengklik tombol bookmark di situs bookmark sesuai dan membuat tag yang mengidentifikasi setiap dokumen web yang Anda temukan untuk menautkannya ke tenaga angin. Dengan mengklik pada tombol tag di situs jejaring sosial, Anda akan dapat melihat daftar dari semua tag yang Anda buat dan pilih yang Anda butuhkan. Perusahaan membutuhkan cara untuk melacak dan mengelola pembelajaran karyawan dan untuk mengintegrasikan lebih penuh ke dalam manajemen pengetahuan mereka dan perusahaan lain. Sistem tarif, sebuah sistem manajemen pembelajaran LMS, menyediakan alat untuk manajemen, pengiriman, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis karyawan pembelajaran pelatihan. LMS kontemporer mendukung berbagai mode pembelajaran termasuk CD-ROM, video yang dapat diunduh, kelas berbasis web, instruksi langsung, kelas atau online, dan pembelajaran kelompok di forum online dan sesi obrolan. LMS mengkonsolidasikan pelatihan media campuran, mengotomatisasi seleksi dan administrasi pelatihan kursus, merakit dan memberikan konten pembelajaran dan langkah-langkah efektivitas belajar. CVM Solution LLC CVM menggunakan pembelajaran langsung pengetahuan digital sistem manajemen untuk memberikan pelatihan tentang cara mengelola pemasok untuk klien seperti dokter dan gambler. Caltech, Palmo 5, dan Delta Airlines Knowledge Direct menyediakan Coulthard untuk mengakses konten kursus secara online bersama dengan fitur administrasi hands-free seperti pendaftaran siswa, penilaian alat bantu, bantuan dan dukungan kontak bawaan, pemicu email otomatis untuk mengingatkan pengguna kursus atau tenggat waktu, pengakuan email otomatis dari penyelesaian kursus dan pelaporan berbasis web untuk kursus yang diakses. Pengetahuan direct juga menyediakan login bermerek perusahaan untuk setiap perusahaan klien dan memungkinkan CVM untuk membuat dan menetapkan administrator perusahaan yang memiliki akses ke alat pelaporan siswa untuk perusahaan itu.
Yang selanjutnya mengenai knowledge work system atau sistem pengetahuan kerja. Sistem pengetahuan yang ada pada perusahaan yang memberikan berbagai kemampuan yang dapat digunakan oleh pekerja individu atau kelompok dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan perusahaan juga memiliki sistem khusus untuk pengetahuan pekerja. Pengetahuan itu untuk membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan untuk memastikan bahwa pengetahuan ini terintegrasi dengan baik di dalam sebuah perusahaan. Dan yang selanjutnya, knowledge workers atau pengetahuan pekerja. Pengetahuan pekerja biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan keanggotaan dalam organisasi profesi, dan sering diminta untuk melakukan penilaian independen sebagai aspek rutin dari pekerjaan. Di sini saya bagi menjadi tiga peranan penting pengetahuan pekerja untuk pekerjaannya. Yang pertama, menjaga organisasi saat ini dalam pengetahuan saat berkembang di dunia eksternal dalam teknologi, sains, pemikiran sosial, dan seni. Yang kedua, melayani sebagai konsultan internal mengenai bidang pengetahuan mereka, perubahan yang terjadi, dan peluang yang terjadi. Yang terakhir, bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, memulai, dan mempromosikan sebuah proyek perubahan. Selain itu, perusahaan juga memiliki sistem khusus untuk pengetahuan pekerja untuk membantu mereka menciptakan pengetahuan baru. Dan yang selanjutnya, saya menjelaskan mengenai persyaratan sistem pengetahuan kerja. Sebagian besar pekerja pengetahuan mengandalkan sistem kantor, seperti mengolah kata, suara mail, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pekerja di kantor. Namun, pekerja pengetahuan juga membutuhkan sistem kerja pengetahuan yang sangat khusus dengan grafik yang kuat, alat analisis dan komunikasi, serta kemampuan manajemen dokumen. Sistem ini memerlukan daya komputasi yang cukup untuk menangani grafik canggih atau perhitungan kompleks yang diperlukan untuk pekerja pengetahuan seperti peneliti ilmiah, perancang produk, dan analisis keuangan. Dan bisa dilihat ini gambar atau tabel 11.4 mengenai persyaratan sistem pengetahuan kerja. Workstation pengetahuan sering dirancang dan dioptimalkan untuk spesifik tugas yang harus dilakukan. Jadi, misalnya seorang insinyur desain membutuhkan sistem pengaturan workstation yang berbeda daripada biasanya. Insinyur desain membutuhkan grafik dengan daya yang cukup untuk menangani sistem CAD, 3 dimensi atau 3D. Namun, analisis keuangan lebih tertarik pada akses ke sejumlah besar database eksternal dan database besar untuk secara efisien menyimpan dan mengakses sejumlah data keuangan. Dan yang selanjutnya mengenai example of knowledge work system atau contoh dari pengetahuan sistem kerja. Aplikasi kerja pengetahuan utama termasuk sistem CAD, sistem realitas virtual untuk simulasi dan pemodelan, dan stasiun kerja keuangan. Berbantuan komputer desain CAD mengotomatiskan pembuatan dan revisi desain menggunakan komputer dan perangkat lunak grafis yang canggih. Menggunakan desain fisik yang lebih tradisional untuk metodologi, setiap modifikasi desain membutuhkan cetakan yang akan dibuat dan prototipe untuk diuji secara fisik. Proses itu harus diulang berkali-kali, yang merupakan proses yang sangat mahal dan memakan waktu menggunakan workstation CAD. Desainer hanya perlu membuat prototipe fisik mengulang akhir desain proses, karena desain dapat dengan mudah diuji dan diubah di komputer. Nah, ini tuh sistem CAD atau sistem realitas virtual memiliki visualisasi, rendering, dan simulasi kemampuan yang jauh melampaui sistem CAD konvensional. Mereka menggunakan perangkat lunak grafis interaktif untuk membuat simulasi yang dihasilkan komputer yang sangat dekat dengan kenyataan, sehingga pengguna hampir percaya bahwa mereka berpartisipasi dalam situasi dunia nyata. Selanjutnya, intelijen teknik atau teknik pandai.
Kecerdasan buatan dan teknologi database menyediakan sejumlah teknik cerdas yang dapat digunakan organisasi untuk menangkap pengetahuan individu dan kolektif dan untuk memperluas basis pengetahuan mereka. Sistem pakar, penalaran berbasis kasus, dan logika fasi digunakan untuk menangkap pengetahuan tasit. Jaringan saraf dan penambangan data digunakan untuk penemuan pengetahuan. Mereka dapat menemukan pola, kategori, dan perilaku yang mendasarinya dalam kumpulan data besar yang tidak dapat ditemukan oleh manajer sendiri atau hanya melalui pengalaman. Algoritma genetika digunakan untuk menghasilkan solusi untuk masalah yang terlalu besar dan kompleks untuk dianalisis sendiri oleh manusia. Agen cerdas dapat mengotomatisasi tugas rutin untuk membantu perusahaan mencari dan menyaring informasi untuk digunakan dalam perdagangan elektronik, manajemen rantai pasokan, dan aktivitas lainnya. Teknik cerdas lainnya yang dibahas dalam bagian ini didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan atau AI yang terdiri dari komputer, sistem berbasis baik perangkat keras dan perangkat lunak yang mencoba untuk meniru perilaku manusia. Sistem seperti itu akan dapat mempelajari bahasa, menyelesaikan tugas fisik menggunakan peralatan persepsi, dan meniru keahlian manusia, dan mengambil keputusan. Meskipun aplikasi AI tidak menunjukkan keluasan, kompleksitas, dan orisinalitas dan generalitas kecerdasan manusia, mereka memainkan peran penting dalam manajemen pengetahuan kontemporer. Yang pertama, kita masuk di Capturing Knowledge Expert System atau menangkap pengetahuan sistem ahli. Jadi sistem pakar tidak memiliki pengetahuan yang luas dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar seorang pakar manusia. Mereka biasanya melakukan tugas yang sangat terbatas yang dapat dilakukan oleh para profesional dalam beberapa menit atau jam, seperti mendiagnosis mesin yang tidak berfungsi atau menentukan apakah akan memberikan kredit untuk pinjaman. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pakar manusia dalam waktu yang sama terlalu sulit untuk sistem pakar. Namun dengan menangkap keahlian manusia di area terbatas, sistem pakar dapat memberikan manfaat membantu organisasi membuat keputusan berkualitas tinggi dengan lebih sedikit orang. Saat ini sistem pakar banyak digunakan dalam bisnis dalam situasi pengambilan keputusan yang sangat terstruktur. Lalu bagaimana sistem pakar bekerja? Pengetahuan manusia harus dimodelkan atau direpresentasikan dengan cara yang dapat diproses oleh komputer. Sistem pakar memodelkan pengetahuan manusia sebagai seperangkat aturan secara kolektif disebut basis pengetahuan. Sistem pakar memiliki 200 hingga ribuan aturan ini, tergantung pada kompleksitas masalahnya. Aturan-aturan ini jauh lebih saling berhubungan dan bersarang daripada dalam program perangkat lunak tradisional. Lihat pada gambar berikut. Nah, figure 11.5, figure rules in a expert system atau aturan dalam sistem pakar. Kita lihat di sini tuh ada gambar. Jadi di gambar ini berisi tentang aturan sistem pakar yang ada sejumlah aturan yang harus diikuti, yaitu aturan saling berhubungan, jumlah hasil diketahui sebelumnya dan dibatasi, ada banyak jalan menuju hasil yang sama, dan sistem dapat mempertimbangkan beberapa aturan sekaligus. Aturan yang diilustrasikan adalah untuk sistem pakar pemberian kredit sederhana. Nah, strategi yang digunakan untuk mencari melalui basis pengetahuan disebut dengan medium inferensi. Dua strategi yang umum digunakan yaitu forward chaining dan backward chaining. Kita lihat gambar 11.6. Nah, di figure 11.6 ini yaitu figure inference engines in expert system atau mesin inferensi pada sistem pakar. Di figure 11.6 ini pada dasarnya berisi kumpulan aturan mirip dengan serangkaian pernyataan if.
bersarang dalam program perangkat lunak tradisional, namun besaran pernyataan dan derajat penyerangan jauh lebih besar dalam sistem pakar. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari forward chaining dan backward chaining itu? Nah, dalam forward chaining, mesin inferensi dimulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari basis aturan untuk sampai pada suatu kesimpulan. Strateginya adalah menembakkan atau melaksanakan tindakan aturan ketika suatu kondisi benar. Pada gambar 11.6 tadi dimulai dari kiri. Jika pengguna memasukkan nama klien dan dengan pendapatan lebih dari $100.000, mesin akan menjalankan semua aturan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika pengguna kemudian memasukkan informasi yang menunjukkan bahwa klien yang sama memiliki real estate, pas lain dari basis aturan akan terjadi dan lebih banyak aturan akan diaktifkan. Pemrosesan berlanjut hingga tidak ada lagi aturan yang dapat diaktifkan. Nah, dalam backward chaining, strategi untuk mencari basis aturan dimulai dengan hipotesis dan dimulai dengan mengajukan pertanyaan kepada pengguna tentang fakta yang dipilih sampai hipotesis dikonfirmasi atau dibantah. Dalam contoh, pada gambar 11.6, ajukan pertanyaan, haruskah kita menambahkan orang ini ke database prospek? Mulailah dari sebelah kanan diagram dan bekerja ke arah kiri. Anda dapat melihat bahwa orang tersebut harus ditambahkan ke database jika perwakilan penjualan dikirim, asuransi berjangka diberikan, atau penasihat keuangan mengunjungi klien. Contoh sistem pakar yang berhasil. Nah, sistem pakar memberi bisnis berbagai manfaat termasuk keputusan yang lebih baik, pengurangan kesalahan, pengurangan biaya, pengurangan waktu pelatihan, dan tingkat kualitas dan layanan yang lebih tinggi. John Away Transportasi membangun sistem pakar yang disebut dengan line haul untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan perencanaan rute pengiriman semalam untuk bisnis angkutan barang nasionalnya. Sistem pakar menangkap aturan bisnis yang diikuti oleh petugas operator saat menugaskan pengemudi truk dan trailer untuk mengangkut 50.000 pengiriman barang berat setiap malam di 25 negara bagian dan Kanada, dan saat merencanakan rute mereka. Line haul berjalan pada platform komputer Sun Database Oracle. Sistem pakar menggunakan ribuan aturan dan 100.000 baris kode program ditulis dalam C untuk menghitung angka dan membuat rencana perutean yang optimal untuk 95% pengiriman barang harian. Dispenser Conway mengubah rencana perutean yang disediakan oleh sistem pakar dan menyampaikan spesifikasi perutean akhir kepada personel lapangan yang bertanggung jawab mengemas trailer untuk perjalanan malam mereka. Conway mendapatkan kembali investasinya sebesar $3 juta dan dalam sistem dalam waktu 2 tahun dengan mengurangi jumlah pengemudi, mengemas lebih banyak barang per trailer, dan mengurangi kerusakan akibat penanganan ulang. Sistem ini juga mengurangi tugas malam yang berat dari petugas operator. Meskipun sistem pakar tidak memiliki kecerdasan manusia yang kuat dan umum, mereka dapat memberikan manfaat bagi organisasi jika keterbatasannya dipahami dengan baik. Hanya kelas masalah tertentu yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem pakar. Hampir semua sistem pakar yang sukses menangani masalah klasifikasi dalam domain pengetahuan yang terbatas, di mana ada hasil alternatif yang relatif sedikit dan hasil yang mungkin ini semuanya diketahui sebelumnya. Sistem pakar kurang berguna untuk menangani masalah tidak terstruktur dan biasanya dihadapi oleh manajer. Banyak sistem pakar membutuhkan upaya pengembangan yang besar, panjang, dan mahal. Memperkerjakan atau melatih lebih banyak pakar mungkin lebih murah daripada membangun sistem pakar. Biasanya lingkungan di mana sistem pakar operasi terus berubah sehingga sistem pakar juga harus terus berubah. Beberapa sistem pakar, terutama yang besar, sangat kompleks sehingga dalam beberapa tahun biaya pemeliharaan sama dengan biaya pengembangan. Nah, yang selanjutnya itu organizational intelligence case based atau kecerdasan organisasi penjelasan berbasis kasus. Nah, sistem pakar terutama menangkap pengetahuan tasit dari pakar individu.
Tetapi organisasi juga memiliki pengetahuan dan keahlian kolektif yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Pengetahuan organisasi ini dapat ditangkap dan disimpan menggunakan penalaran berbasis kasus dalam penalaran berbasis kasus atau CBR. Deskripsi pengalaman masa lalu dari spesialis manusia direpresentasikan sebagai kasus, disimpan dalam database untuk pengambilan nanti ketika pengguna menemukan kasus baru dengan parameter serupa. Sistem mencari kasus yang disimpan dengan karakteristik masalah yang mirip dengan yang baru, menemukan kecocokan yang paling dekat, dan menerapkan solusi dari kasus lama ke kasus baru. Solusi yang berhasil ditandai ke kasus baru dan keduanya disimpan bersama dengan kasus lain di basis pengetahuan. Solusi yang tidak berhasil juga ditambahkan ke database kasus bersama dengan penjelasan mengapa solusi tidak berhasil. Mari kita lihat gambar 11.7. Nah, di figur 11.7 ini yaitu how case-based reasoning works atau bagaimana cara kerja berbasis kasus. Yang pertama itu pengguna menjelaskan masalah, kemudian sistem mencari database untuk kasus serupa, dan ketiga sistem mengajukan pertanyaan tambahan kepada pengguna untuk mempersempit pencarian. Selanjutnya sistem menemukan kecocokan terdekat dan mengambil solusi. Dan yang selanjutnya sistem menyimpan masalah yang berhasil dalam database, dan yang selanjutnya sistem memodifikasi solusi menjadi lebih cocok dengan masalah. Apakah masalah tersebut berhasil ya atau tidak? Jadi penalaran berbasis kasus mewakili pengetahuan sebagai database kasus masa lalu dan solusi mereka. Sistem menggunakan proses analytical untuk menghasilkan solusi untuk masalah yang baru yang dihadapi oleh pengguna. Serangkaian kasus dan basis pengetahuan ini terus diperluas dan disempurnakan oleh pengguna. Anda akan menemukan penalaran berbasis kasus dalam sistem diagnostik, dalam kedokteran atau dukungan pelanggan, di mana pengguna dapat mengambil kasus masa lalu yang karakteristiknya mirip dengan kasus baru. Sistem menyarankan solusi atau diagnosis berdasarkan kasus yang diambil dengan pencocokan terbaik. Selanjutnya, fasi logic system atau sistem logical fasi. Kebanyakan orang tidak berpikir dalam kerangka aturan Einstein tradisional atau bilangan presisi. Manusia cenderung mengkategorikan hal-hal secara tidak tepat, menggunakan aturan untuk membuat keputusan yang mungkin memiliki banyak nuansa makna. Misalnya, seseorang pria atau wanita bisa menjadi kuat atau cerdas, sebuah perusahaan bisa berukuran besar, sedang atau kecil, suhu bisa panas, dingin, sejuk, atau hangat. Jadi kategori ini mewakili rentang nilai. Jadi apa sih logika fasi? Jadi logika fasi adalah teknologi berbasis aturan yang dapat mewakili ketidaktepatan tersebut dengan membuat aturan yang menggunakan nilai perkiraan atau subjektif. Ini dapat menggambarkan fenomena atau proses tertentu secara linguistik dan kemudian mewakili deskripsi itu dalam sejumlah kecil aturan yang fleksibel. Organisasi dapat menggunakan logika fasi untuk membuat sistem perangkat lunak yang menangkap pengetahuan tacit di mana terdapat ambiguitas linguistik. Mari kita lihat bagaimana logika fasi akan mewakili berbagai suhu dalam aplikasi komputer untuk mengontrol suhu ruangan secara otomatis. Istilah dikenal sebagai fungsi keanggotaan didefinisikan secara tidak tepat sehingga misalnya pada gambar figur 11.8 ini, dingin adalah antara 45 derajat dan 70 derajat. Meskipun suhu paling jelas sejuk antara sekitar 60 derajat dan 67 derajat, perhatikan bahwa dingin tumpang tindih dengan dingin atau norma. Untuk mengukur ruangan merupakan logika ini. Programmer akan mengembangkan definisi yang sama tidak tepat untuk kelembapan dan faktor lainnya, seperti angin dan suhu di luar ruangan. Aturannya mungkin termasuk di hal satu yang mengatakan, jika suhunya sejuk atau dingin dan kelembapannya rendah, sementara angin di luar ruangan tinggi dan suhu di luar
ruangan rendah, naikkan panas dan kelembapan di dalam ruangan. Nah, pada figur 11.8 ini yaitu figur fuzzy logic for temperature control atau logika fusi untuk kontrol suhu. Di sini tuh ada suhu dingin, hangat, dan panas. Nah, suhu fungsi keanggotaan ini untuk input yang disebut suhu berada dalam logika termostat untuk mengontrol suhu ruangan. Fungsi keanggotaan membantu menerjemahkan ekspresi linguistik seperti hangat menjadi angka yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Selanjutnya, machine learning. Apa itu machine learning? Dikutip dari IBM, machine learning merupakan cabang atau aplikasi dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ilmu ini berfokus untuk membuat sistem atau algoritma yang terus belajar dari data dan meningkatkan akurasinya dari waktu ke waktu tanpa pemrograman tertentu. Dalam aplikasi machine learning, algoritma atau urutan proses statistik dilatih untuk menemukan pola dan fitur tertentu dalam jumlah data yang besar. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu keputusan maupun prediksi berdasarkan data-data tersebut. Semakin bagus algoritmanya, akurasi keputusan dan prediksi sistem akan semakin baik. Kemudian tipe-tipe machine learning. Yang pertama, supervised learning. Supervised machine learning adalah algoritma machine learning menggunakan data terlabel. Contohnya, input di mana outputnya diketahui. Sebagai contoh, sebuah alat memiliki data point yang berlabel F, failed, atau R, runs. Biasanya supervised learning digunakan pada aplikasi yang memprediksi kejadian di masa mendatang berdasarkan data historis. Yang kedua, semi-supervised learning. Metode machine learning ini tidak begitu berbeda dibandingkan supervised learning. Akan tetapi, semi-supervised learning menggunakan data berlabel dan tidak untuk melatih algoritma. Contoh penggunaan semi-supervised learning adalah untuk proses identifikasi wajah seseorang pada webcam atau kamera smartphone. Yang ketiga, unsupervised learning. Unsupervised machine learning adalah kebalikan dari supervised learning. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi data dan menemukan struktur di dalamnya. Biasanya metode ini digunakan untuk data transaksional. Yang keempat, reinforcement learning. Reinforcement learning biasanya digunakan untuk robotik, pembuatan game, dan navigasi. Ada 3 komponen utama untuk reinforcement learning, yaitu agen atau pembuat keputusan, lingkungan, atau apa saja yang berinteraksi dengan agen, dan aksi atau apa yang agen bisa lakukan. Tujuan utama reinforcement machine learning adalah untuk menentukan aksi apa yang memaksimalkan hasil dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya, intelligent agent. Apa itu intelligent agent? Intelligent agent adalah sebuah perangkat lunak yang bekerja tanpa perlu campur tangan langsung dari manusia. Intelligent agent menggunakan sebuah sistem pengetahuan bawaan yang sering disebut built-in atau. Sekian dari kelompok F, saya ucapkan terima kasih.